Orang yang cari-cari tanda terus, nanti lama-lama dia akan semakin ngeroh yang tidak baik ya. Kita harus hidup penuh Roh Kudus. Tapi ada orang yang membuat segala sesuatu itu seperti pertanda, tapi dia sendiri tidak mau bercokol pada firman. Baca Alkitab aja nggak serius untuk selesaikan. Dia lebih mikir kira-kira nabi berikutnya akan ngomong apa. Jikalau kita hidup di akhir zaman itu dimulai sejak Yesus naik ke sorga. Kita kan nggak tahu kapan dia datang kembali untuk kedua kali. Kira-kira sekarang itu bukan cuma zaman akhir, kita itu sudah berada di akhirnya zaman akhir gitulah kira-kira. Saya nggak tahu kapan, jangan coba-coba seperti nabi palsu. Dari dulu sudah pernah bermunculan dalam sejarah. Orang-orang yang mencoba memprediksi mau hari kayak jamnya, atau mungkin lebih luas lah bulan tahunnya, jangan coba. Jangan coba. Bahkan dekadenya mau 10 tahun ini, 10 tahun ke depan nggak usah pikir ke sana. Itu bukan urusan kita, itu urusan Bapak di sorga. Jadi jangan terlalu fokus dan khawatir tentang bila atau bila mana. Jangan tanya kapannya, itu bukan di wewenang kita. Kalau kita mau tanya sama Tuhan, itu tanya apa? Apa kira-kira yang harus ku benahi di hidupku Tuhan supaya aku setia sampai pada akhirnya? Atau siapa ya Tuhan, siapa yang harus aku ampuni dan berkati? Atau lebih baik tanya yang berguna. Be prepare. Lebih baik kita tanya sesuatu yang bisa kita terapkan di hidup kita agar kita lebih siap untuk kedatangannya. Ya. Jadi jangan tanya ke arah bila manakah, apalagi tanya tanda. Lihat ya, gara-gara mata mereka itu tertarik pada tanda, cari-cari tanda. Yesus jawabannya beda dengan pertanyaannya. Coba lihat ayat 4, jawab Yesus pada mereka. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Tunggu dulu. Apakah Tuhan Yesus tidak menyimak pertanyaan mereka? Jelas-jelas mereka tanya bila mana, kapan, dan tandanya apa. Kok jawaban Yesus waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu gimana? Yesus seperti memperingatkan mereka, menegur mereka. Guys, hai murid-muridku, jangan kalian terlalu mencari tanda-tanda. Sebab orang yang cari-cari tanda nanti akan rawan. Rawan apa? Rawan penyesatan. Kalau selera kita itu adalah tanda-tanda, jangan-jangan nanti kita terjebak percaya pada tanda-tanda yang bukan dari Tuhan. Manusia itu pintar sekali untuk bisa mengkonek-konekkan sesuai dengan ekspektasinya tanpa kita sadari. Karena kita memang sudah ingin itu, misalnya kalau jatuh cinta, wah wah tandanya betul ini kehendak Tuhan. Ya namanya sudah senang, apapun ya jadi tanda. Tuhan bilang kamu jaga hati aja dengan segala waspada. Kamu dari situ nanti semua kehidupanku dan janjiku mengalir dari sana. Orang yang senantiasa cari tanda dan tidak sehat imannya. Orang yang tidak punya komitmen yang jelas dan membangun kehidupannya dengan stabil dan dengan sungguh-sungguh. Orang yang cari-cari tanda terus, nanti lama-lama dia akan semakin ngeroh yang tidak baik ya. Kita harus hidup penuh Roh Kudus. Tapi ada orang yang membuat segala sesuatu itu seperti pertanda, tapi dia sendiri tidak mau bercokol pada firman. Baca Alkitab aja nggak serius untuk selesaikan. Dia lebih mikir kira-kira nabi berikutnya akan ngomong apa. Hati-hati begitu. Karena itu selera yang salah. Kalau kita begitu orangnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Looking for signs makes you susceptible and vulnerable. Mencari tanda terus membuat kita itu jadi rapuh, menjadi rawan untuk disesatkan. Ayat 5, Tuhan memperingatkan lanjutan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi, di akhir zaman salah satu tandanya bahwa dunia ini semakin hari semakin ke arah kiamat adalah ada rupa-rupa bidat dan sesat yang bermunculan juga dari kemah kekristenan. Kita harus mengerti firman hari-hari ini. Jangan hanya mau
didoakan, ditolong oleh Tuhan. Kita harus kenal Tuhan. Jangan lupa keselamatan itu karena percaya yang benar loh. Berarti kalau percayaan kita itu bisa disesatkan, pertanyaan berikutnya adalah tentang keselamatan. Hati-hati, karena banyak orang akan memakai nama aku, kata Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tunggu tanggal mainnya, nanti hari Minggu ini, tanggal 5 Mei tepatnya, saya akan berkhotbah di GMS, di streaming di semua GMS mana-mana. Saya kasih judul Setia pada Injil, kebaktian 1-5. Saya akan pilah-pilah, memberitahukan pada jemaat secara dasar aja. Ada kepercayaan-kepercayaan apa aja di luar sana yang mirip Kristen, tapi bukan kekristenan yang kita anut dan percayai dari firman. Nanti ya, hari Minggu ini kalau Anda ingin sungguh-sungguh hidup benar sampai pada akhirnya, dan tidak mau tercuri yang namanya iman keselamatan Anda kepada firman yang benar, Anda tidak mau lewatkan hari Minggu besok. Saya tidak jelaskan di sini ya. Yesus memperingatkan bahwa banyak orang akan menyesatkan. Jadi nanti kita yang harus tahu kebenaran. Kita harus dilengkapi dengan firman. Ayat yang ke-6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Itu salah satu tanda akhir zaman. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebenarnya firman ini tepatnya Yesus nubuatkan di Bukit Zaitun, digenapi di tahun 70 setelah Masehi, sesudah Masehi. Yesus mati, bangkit, naik ke sorga di tahun 30 sekian sesudah Masehi. Hampir 40 tahun kemudian firman ini digenapi, nubuatan Yesus terjadi. Kamu jangan gelisah, kamu akan dengar deru perang, kabar tentang perang dan sebagainya. Yerusalem dihancur ludeskan oleh Roma di tahun 70. Lalu kemudian dunia ini mengalami berbagai macam perang. Sejak zaman Yesus sampai hari ini, perang silih berganti. Bisa bayangkan waktu orang-orang yang tinggal di zaman 1940-an, mereka itu menghadapi yang namanya World War II, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia ke-1 aja udah seru. Perang Dunia Kedua, bangsa melawan bangsa, negara melawan negara, Hitler lagi. Itu yang mati jutaan. Kira-kira orang zaman itu, orang Kristen yang baca ini, percaya nggak kalau the end has already come atau dunia sudah kiamat? Percaya mereka. Karena saat itu betul-betul tidak ada tempat aman. Di barat ada perang, Jerman lawan sekutu. Di Asia ada perang, Asia ada juga Jepang, China, Indonesia, semua perang satu bumi. Waktu itu semua orang sudah percaya, this is it, ini sudah selesai. Disinilah kedatangan Tuhan kedua kali. Tapi ternyata masih lanjut tuh dunia sampai hari ini 2000 sekian puluh. Masih ada. Hari ini kita mengalami yang sama. Ketahuilah bahwa yang menahan dunia ini untuk hangus, bumi hangus, hanyalah nubuatan Kristus. Hanyalah Tuhan. Sebenarnya kita itu selalu berada di penghujung tanduk. Dunia ini bisa perang nuklir kapanpun, karena yang pegang nuklir bukan hanya negara-negara baik, negara-negara jahat pun pegang nuklir. Sudah saling ancam. Kalau sampai gini, aku tekan tombolnya. Jadi sebenarnya kita itu setiap hari ya, membangun kerajaan kita. Kita tidak pernah tahu loh. Bumi ini cuma tinggal satu tombol gitu aja semua kita hangus. Sesungguhnya, ya nggak semua, tetapi kalau perang dunia berikutnya itu, siapa yang nahan kalau bukan Tuhan?